sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-muradu bil maghfirati huna sababuha at-taubati wal 'amal shalih. Apa yang dimaksudkan dengan al-maghfirah? Apa yang dimaksudkan dengan ampunan? Apa yang dimaksudkan dengan ampunan dalam ayat tersebut? Ampunan itu merupakan suatu sebab. Anda diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda bertaubat, kembali ke jalan yang benar, dan Anda berjanji untuk beramal saleh. Ini merupakan manifestasi untuk hari kemudian, sehingga Anda kelak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala ba'dul mufassirin idza kana araluha kadzalika fama dhannuka bituliha wa qala akhar innal marasid al hadithata kashafat anna ab'ad al kawn la hudud laha wa alayhi fal muradu al aradu haqiqatan la majaza. Apabila surga itu memiliki luas seluas langit dan bumi, lalu bagaimana panjangnya? Sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwa ilmu pengetahuan menjelaskan tidak ada batasan di alam semesta. Was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Maka sesuai dengan dasar tersebut, arti al-arad luas, seluas langit dan bumi, memiliki makna hakiki, tidak memiliki arti majazi. Karena kehidupan akhirat, kehidupan surga, ini merupakan suatu kehidupan yang megah, kehidupan yang mewah, kehidupan yang anggun, kehidupan yang dahsyat. Lalu ayat ini menjelaskan fi qaulihi ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Anda diperintahkan untuk beramal saleh, diperintahkan untuk bertaubat, artinya kembali segala sesuatu kepada jalan yang benar. Karena etika sudah diajarkan, hukum-hukum sudah dipaparkan, perintah-perintah sudah dijelaskan, begitu juga larangan-larangan Allah. Maka sangat berbahagia dan sangat beruntung bagi seorang hamba yang memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu hamba tersebut ditempatkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki kehidupan yang mewah, megah, sempurna, dan dahsyat. Alhasil,
Wa birragmi min hadzal kashf فنحن لا نفهم من العرب هنا إلا من سورة آل عمران. Dan disebutkan dalam beberapa ayat yang lain. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kita tidak memahami tentang masalah surga, melainkan kita percaya dengan janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran atau dalam firman-Nya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya bergegas melakukan kebajikan, supaya bergegas untuk memperoleh keridhaan darinya. Setelah itu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Arti bergegas supaya melakukan kebajikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lamban melakukan kebajikan. Dia berbagi dengan perbuatan kasih dan sayang, serta dia tidak enggan untuk melakukan tolong-menolong dalam urusan kebajikan. Maka itu semua merupakan faktor utama untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah dan merupakan faktor utama untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, pada hamba-hambanya yang mentaati hukum, yang mengenal batas-batas. Karena bagi siapa yang mengenal batas-batas hukum Allah, maka dia bertakwa. Bagi yang tidak mengenal batas-batas hukum Allah, maka berarti dia telah menganiaya diri sendiri. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Nah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah memiliki karunia yang besar yang tidak terhingga kepada umat manusia. Sehingga Allah memberikan fasilitas kehidupan untuk semua. Karena kehidupan itu harus diberi fasilitas. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Wa laysa man syakka anna at-ta'ata sababun lil mazid min fadlihi. Bal hiya sababu li fadlihi wa ridwanihi fi yaumil fasl. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia yang tidak terhingga kepada manusia. Akan tetapi manusia tidak bersyukur. Padahal kehidupan itu merupakan nikmat yang tidak terhingga. Apa-apa yang tidak diminta oleh manusia, itu semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhitung.
Dan tiada yang meragukan bahwa taat kepada Allah merupakan sebab utama untuk memperoleh karunia Allah. Bahkan merupakan sebab utama memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di hari kemudian, dia akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah mendapatkan dua kebahagiaan. Dia bahagia ketika hidup di dunia, dan dia bahagia ketika memperoleh karunia Allah, memperoleh keridhaan Allah, memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba yang taat, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, itu merupakan manifestasi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perbuatan syukur tersebut akan disyukuri oleh Allah, akan diberi pahala oleh Allah, akan diberi karunia oleh Allah. Bahkan Allah akan rima kepada dirinya